Makanya yang dipindahkan ke sini itu ya macam-macam agama. Gitu. Dan pada zaman itu sentimen agama itu bergabung agama nggak seperti yang sekarang ya. Gitu. Jika Anda ingin hidup belajar bertoleransi di Kota Malang, maka pergilah ke Gempol Marga Bakti. Demikian kata seorang sahabat yang kemudian menggerakkan saya untuk datang ke tempat ini. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa Gempol Marga Bakti itu menjadi salah satu ikon toleransi di Kota Malang? Mari kita telusuri jawabannya. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. Pada mulanya mereka adalah orang-orang buangan, masyarakat kelas bawah yang kurang diperhatikan. Mereka adalah para tunawisma yang hidup di jalanan dan di bawah jembatan-jembatan Kota Malang. Adalah Romo Aloysius Doto Pratikno Okarm yang memulai proyek kemanusiaan bagi para tunawisma di Kota Malang sekitar tahun 70-an. Beliau mencatat, pada Oktober 1970, kami memulai berkenalan dengan para tunawisma yang hidup di emperan toko, di kuburan, dan juga di bawah jembatan. Setelah itu ia berinisiatif mengumpulkan mereka di suatu tempat dan Gempol adalah pilihannya. Tanah di Gempol kemudian dibeli dan dimulailah pembangunan rumah-rumah sederhana untuk para tunawisma saat itu yang dikerjakan secara bersama-sama. Para saudara, sahabat pencerita, foto ini menjadi saksi sejarah angkatan pertama para tunawisma yang tinggal di Gempol Marga Bakti, Sukun, Kota Malang. Ini adalah foto per 1 November tahun 71 dengan latar gereja Kayu Tangan Malang. Pada pukul 4:30 pagi, kurang lebih 40 orang berangkat ke Gempol dengan berjalan kaki dari gereja Kayu Tangan menuju Gempol. Saya berkesempatan untuk bertemu dengan pastor paroki Kayu Tangan, Romo Henrikus Suwaji Okarm, yang memilih untuk tinggal di tempat ini sebagai bentuk option for the poor. Saya menyaksikan bagaimana beliau disambut oleh kehangatan anak-anak Gempol. Ini menunjukkan, dia kemudian menunjukkan pastoran kecil tempat tinggalnya, serta keseruan anak-anak bermain bersama para pembina di halaman gereja. Mari kita We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Campur, jadi kalau nanti mau buat kopi atau apa, Mari kita simak percakapan bersama Romo Henrikus Suwaji Okarm. Bisa ke Romo bercerita tentang sejarah dari tempat ini sendiri? Ini dinamakan stasi kah, dinamakan lingkungan kah, atau apa dari paroki Kayu Tangan? Jadi paroki Kayu Tangan menyebut daerah ini yaitu dengan wilayah, namanya wilayah 7. Wilayah 7, bukan stasi ya? Wilayah 7, umat yang seputar sini itu sekitar 500 jiwa. Oh, 500 jiwa. 500 jiwa. jiwa. Dan ini memang bagi paroki Kayu Tangan, ini umat yang berada di perbatasan dengan paroki tetangga namanya paroki Janti, yang sebetulnya juga dulu perkembangan dari Kayu Tangan juga. Itu kalau kita lihat jalan dari kita masuk tadi, sempit sekali. Iya. Berarti ada sejarah ya, secara kalau dari tata kota sendiri itu tempat ini bisa dikatakan bagaimana? Iya, dulu memang ya sebelum ada orang yang ke sini, ini memang bukan perkampungan, tapi memang daerah pinggiran yang memang masih apa ya, seperti sawah-sawah karena dekat sungai juga. Gitu. Ya, kalau kita ngomong tentang sejarah apa Karmel itu, memang dulu ada satu Romo namanya Romo Doto ini, ya. Tahun 70 itu Romo Doto itu punya perhatian lebih dengan orang miskin, orang terpinggirkan.
Dan dia sebetulnya juga delegatus sosial dari Keuskupan Malang. Doto itu adalah seorang Romo Karmelit yang memiliki perhatian penuh dengan orang yang miskin dan terpinggirkan. Ya, maka dia itu diberi tugas untuk jadi delegatus sosial. Kalau sekarang itu mungkin lebih tepatnya PSE lah. PSE-nya Keuskupan, gitu. Nah, Oh iya. dia melihat ini ada orang-orang yang berada di bawah jembatan, ya, di seputar di seputar Paroki Kayu Tangan. Lalu dia memberi perhatian pada kaum gelandangan ini, ya. Ini jadi benar-benar Paroki Kayu Tangan. Nah, kemudian tahun 71 itu dia dipanggil oleh kepala ini stasiun Kota Malang agar bersedia membantu, mendekati dan meyakinkan para tunawisma di situ yang berjumlah kira-kira 73 orang untuk pindah. Oh, jadi ini juga tempat relokasi dari tunawisma saat itu. Tapi yang membuat Romo Doto, gitu. Dulu tidak ada penghuninya, ya. Dan mengapa kok kota itu biasa kalau di kota orang yang ini kan dianggap kotoran, orang terpinggirkan. Maka pendekatannya pemerintah kota lewat Romo Doto, gitu. Nah, ini, ya, ini. Makanya yang dipindahkan ke sini itu ya macam-macam agama, gitu. Dan pada zaman itu sentimen agama itu bergabung agama nggak seperti yang sekarang, ya. Gitu. Masih orang itu bisa berdampingan satu sama lain. Dan dipindahkan ke sini bukan dengan maksud agar jadi orang Katolik, sama sekali tidak. Tapi karena keadaan, situasi, ya, teman-teman kita ini, ya, karena jadi tukang becak, bahkan ada yang mungkin bahasa maaf kasarnya, karena yang ada sekarang ini sebetulnya sudah generasi yang hampir generasi pertama habis. Oh, generasi pertamanya hampir habis sudah, tinggal sangat sedikit sekali. Tapi sudah generasi yang mungkin anak-anaknya, tapi juga bisa jadi pendatang baru yang bukan asli penduduk sini. Berisiko yaitu banjir, longsor, kemudian juga kalau terjadi kebakaran belum ada tempat untuk memadamkan. Karena kalau pemadam kebakaran masuk tidak bisa. Apakah dalam waktu sekarang curah hujan banyak pernah terjadi longsor juga? Pernah, ya. Kami pernah, yaitu 11 rumah menjadi korban. Lalu pada waktu itu tampak sekali bahwa gotong royong antara umat ini kuat sekali. Bahkan yang dari RW lain, agama lain, itu tampak sekali. Selain Paroki Kayu Tangan, pokoknya menjadi garda di depan untuk menangani mereka. Pokoknya mereka yang kena longsor itu kita alokasi ke tempat tertentu yang lebih nyaman. Nah, kemudian setelah selesai kita carikan sewa, gitu ya, rumah, gitu. Itu ada. Yang pertama memang saya makin lama makin menyadari bahwa Karmeli itu ada bukan untuk dirinya sendiri, tetapi terutama Karmeli itu ada untuk mencari dan menemukan Tuhan dimanapun. Dan terutama yang paling mudah Tuhan ditemukan yang jelas-jelas itu, baik itu dasarnya biblis, spiritualitas, itu sebetulnya di dalam diri orang miskin dan terpinggirkan. Nah, maka saya merasa bahwa apa yang dirintis oleh pendahulu kita, para Karmelit, yang dulu mungkin jauh lebih sulit, ya. Jadi kalau saya datang pada waktu itu dalam keadaan sudah siap dan saya pandang enak lah. Cuma saya terketuk, kenapa karya yang baik ini tidak dilanjutkan, gitu ya, sejarahnya. Lalu akhirnya kenapa kita nggak berani untuk menemani ya. Orang-orang yang ada di sini, dan orangnya cukup baik sekali, gotong royongnya rukun juga, ya, peduli, itu luar biasa, ya. Di tengah keterbatasan itu yang saya lihat yaitu untuk memperkuat cara bertahan mereka, mengembangkan hidup mereka, yaitu arisan. Dengan arisan itu mereka itu luar biasa. Baik, Romo. Tapi ada bahasa yang mengatakan bahwa kalau orang mau belajar tentang toleransi beragama, datanglah ke Gempol. Bisakah Romo jelaskan apakah pernyataan ini berlebihan atau memang benar? Saya kira benar,
Karena toleransi yang ada di Gempol ini bukan diciptakan, Bagaimana maksudnya? tapi karena orang-orang yang datang ke sini kan orang yang berkekurangan. Nah, orang yang berkekurangan kan selalu berusaha untuk saling gotong royong. Ya. Tidak peduli agamanya apa. Jadi kalau mau dikatakan toleransi itu sudah ada sejak awal. Bukan ada orang tokoh agama terus menciptakan, itu enggak. Tapi bahwa dengan Romo Doto menyatukan itu, mereka itu seperti disatukan tanpa harus ada sekat-sekat agama. Ya, dan perhatikan aja kalau toleransi, saling toleransi tidak hanya agama. Tempatnya kan kecil, jalannya kecil. Ya. Ya, semua orang kalau umpamanya harus saling menyapa. Karena kecil. Iya. Jadi harus seperti apa Saling ya? menyapa. Dan saya kira kalau mereka bertengkar, ya menahan diri juga biar nggak terdengar orang lain. Benar ya. Sampai sekarang itu meskipun saling berdekatan begitu, saya belum pernah ada orang yang bertengkar sampai saya dengar teriak-teriak, itu tidak ada. Dan saya itu paling apa ya, kesentuh itu pada waktu longsor itu kan Itu biasanya kapan terjadi? tahun 2022 atau 2003 ya itu saya di sini, pas di sini longsor itu. Ya biasanya orang itu langsung menjerit, tidak. Jadi saya dengar geruduk, saya diam, apa ya, tapi tidak ada yang jerit. Nah, lalu geruduk lagi, saya kan kenapa longsor Romo, padahal mereka tuh dalam keadaan pedih tapi tidak ada teriakan. Makanya saya sering godai, kamu ini karena tidak teriak itu karena sudah biasa menderita menghadapi seperti ini, sehingga penderitaan yang kamu anggap tidak ini belum apa-apa dibandingkan perjuangan mereka. Itu makanya kekuatan Tuhan itu, saya melihat kekuatan Tuhan itu di dalam diri orang-orang yang menderita itu, yang terpinggirkan itu seperti ini. Maka saya ingin belajar banyak. Jadi saya di sini ingin belajar hidup bagaimana sederhana, kan mau tidak mau, karena seputar. Ini perjalanan sudah berapa tahun? Siapa saya? Di sini, tempat ini. Dari Romo Doto dulu sampai hari ini itu berapa tahun? Sudah sekarang kemarin 23 itu 50 ya. 50 tahun. 50 tahun. Berarti kalau sekarang kita hitung 2000 berarti 52 tahun. 52 tahun. Romo bisa kisahkan Romo-Romo Karmel mana saja yang berurusan langsung dengan tempat ini? Sebetulnya kalau sejak awal Monsinyur Hadi. Oh, Monsinyur Hadi juga. Ini tokohnya, jadi terus Romo Korting, kemudian ini ada di situ kan ada Romo Janar, Romo Van Wesem, lalu Romo Kli, itu di sini. Tapi yang paling kentara itu Romo ini apa, Justinus Slamet Riyadi. Dia seorang dalang. Oh, dia tidur di sini. Iya, Romo Justinus waktu dulu ke sini ya, benar. Itu dia. Nah, yang hebat Suster PK ini juga. Suster PK juga di sini. Di sini sejak apa 73 juga ini. Suster yang PK. setia menemani Sampai hari ini. Ya, menemani mereka ini. Jadi ini yang sampai terkenal Suster Marisa itu, orang Katolik enggak Katolik itu kenal. Romo, ini pertanyaan pribadi, Mo. Apa sih yang mau Romo katakan kepada semua orang? Sekarang kita bongkar semua sekat. Ini kita fokus ke kemanusiaan. Apa sih yang mau Romo cari? Romo ada di sini dengan sejumlah kekurangan, dengan semua apa, dan kemudian Romo memutuskan lebih banyak waktulah dengan mereka. Itu gerakan apa yang ada di dalam hati itu? Kalau saya itu gini, semakin saya dekat dengan orang yang di sini, saya semakin merasakan Tuhan sendiri, dekat dengan Tuhan. Saya melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Lalu yang kedua, sebagai Karmelit juga, saya merasa bahwa apa ya, kita ini hidup itu sebenarnya justru untuk mereka yang terpinggirkan. Apakah berarti kita nggak boleh dengan orang kaya? Boleh. Tapi arusnya harus kembali ke situ. Saya pun juga sering kadang-kala bertemu dengan orang, saya kenalan di Jakarta, saya pernah di Jakarta, kadang-kadang saya tunjukkan, bisakah bantu anak-anak sekolah, membayarin sekolah, kembali ke sini. Jadi kalau menurut saya
hidup itu akan kuat kalau kita memiliki solidaritas, terutama dengan orang yang miskin dan terpinggirkan itu. Terima kasih untuk waktunya, Ya, yes. para saudara. Hari ini saya seperti mengikuti rekoleksi pesan banyak sekali yang saya tangkap hari ini, tapi juga secara pribadi kerinduan untuk akhirnya bercerita tentang tempat ini itu akhirnya terpenuhi. Jadi terima kasih untuk waktunya Romo, untuk semua terutama hati yang berbagi dengan orang-orang di tempat ini. Terima kasih. Para saudara, kita berbeda dalam pilihan agama, tetapi kita satu di dalam kemanusiaan. Ketika akhir hidup kita, Tuhan tidak bertanya apa agamamu, karena Tuhan tidak punya agama. Dia akan bertanya ketika saudaramu susah dan menderita, di manakah engkau saat itu? Semoga kisah ini menginspirasi. Tuhan memberkati.